Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk duduk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 18. Bagian ini berbicara tentang kesatuan, kerendahan hati, teladan Kristus, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, bukalah hati kami saat ini untuk membaca firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 1-4. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat bahwa di dalam Kristus kita menerima penghiburan, kasih, persekutuan roh, dan belas kasihan. Karena itu, ayat 2 berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Sahabat terkasih, kesatuan bukan berarti semua sama, tetapi memiliki hati dan tujuan yang sama di dalam Kristus. Ayat 3 berkata, janganlah kamu melakukan sesuatu dengan mementingkan diri sendiri. Ini adalah tantangan terbesar kita. Ego ingin diutamakan, ingin dihargai. Tetapi firman Tuhan berkata, anggaplah yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Inilah gaya hidup kerajaan Allah, rendah hati dan mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat terkasih, ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah pusat dari seluruh bagian ini. Memiliki hati seperti Kristus. Yesus adalah Allah. Tetapi ayat 6-7 berkata,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah kerendahan hati yang sempurna. Ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Prinsip kerajaan Allah, yang merendahkan diri akan ditinggikan, yang melayani akan dimuliakan. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tetapi kita menjalani hidup yang sesuai dengan keselamatan itu. Ayat 13 berkata, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Sahabat terkasih, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan memberi kita kerinduan, memberi kita kekuatan, menolong kita untuk taat. Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sahabat terkasih, ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Ini sederhana, tapi tidak mudah. Seringkali kita mengeluh, bersungut, tidak puas. Tetapi Tuhan ingin kita hidup dengan hati yang bersyukur dan sikap yang benar. Ayat 15 berkata, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sahabat terkasih, dunia ini gelap dan kita dipanggil untuk bersinar. Filipi 2 ayat 17-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sahabat terkasih, Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dicurahkan sebagai persembahan. Hidup Paulus diberikan sepenuhnya bagi Tuhan. Dan dia berkata, aku bersukacita. Sahabat terkasih, hidup yang diserahkan kepada Tuhan bukan hidup yang berat, tapi hidup yang penuh sukacita. Sahabat terkasih, saat kita membaca Filipi 2 ayat 1-18, kita melihat 3 panggilan utama bagi hidup kita. Yang pertama, hidup dalam kesatuan. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Dan semua itu dimulai dari satu hal, memiliki hati seperti Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami memiliki hati seperti Engkau, rendah hati, hati yang mengasihi,
hati yang mau melayani. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam kesatuan, tanpa ego, tanpa sungut-sungut. Biarlah hidup kami bercahaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.